Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu. Feng Tianxing menyiapkan makanan yang cukup kali ini, serta pengetahuan dasar kultivasi yang dia tulis selama setengah bulan, serta beberapa metode kultivasi. Karena warisan terputus, untuk umat manusia, praktiknya harus dimulai dari awal, dan Feng Tianxing harus membuat catatan lengkap tentang metode latihan. Dari setiap kata, hingga arti menyambung menjadi satu kesatuan, hingga peringatan untuk latihan, kemungkinan kesalahan dalam latihan, dan perbaikan. Satu halaman tebal sudah melebihi ketebalan telapak tangan. Catatan intim dari metode latihan ini adalah harapan pertama Feng Tianxing untuk ras manusia ini. Semoga bisa berdiri di puncak dunia lagi. Setelah menulis dan menyaring lagi untuk memastikan tidak ada kesalahan, Feng Tianxing menutup buku itu dan merenung sambil melihat sampulnya yang bersih. Masalah umat manusia saat ini tidak dapat diselesaikan dengan manual praktik yang terperinci. Yang mereka butuhkan adalah memahami kembali dunia. Mungkin di mata satu-satunya ras manusia yang tersisa, ras iblis adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Bagaimanapun, mereka telah menghadapi situasi seperti itu sejak mereka lahir. Mungkin di dalam hati mereka, ras iblis mungkin telah meninggalkan kesan yang mendalam, kuat, tak tertandingi, atau bahkan tak terkalahkan. Dari sudut pandang kultivator, seperti Feng Tianxing, tidak peduli kekuatan apapun, ada kalanya mereka dilampaui. Tetapi mereka tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Di depan Anda, tidak ada yang terkecuali. Lagi pula, dalam keadaan hidup mereka, menjaga dari setan telah menjadi keadaan sehari-hari, dan di bawah pengaruh halus, itu akan terpengaruh. Ide seperti itu pasti akan lahir, tinggal seberapa banyak. Hal pertama yang ingin dilakukan Feng Tianxing sekarang adalah mengubah segalanya dari akar ini. Apa cara termudah dan paling intuitif? Feng Tianxing mengerutkan kening. Jika demikian, mungkin mencari setan untuk memenggal kepala mereka di depan mereka adalah cara terbaik. Hanya saja para iblis sekarang sangat malas, dan mereka tidak mau meninggalkan daerah tempat mereka tinggal sejak lama untuk menemukan umat manusia. Bagaimana mereka bisa bermain-main dan memastikan bahwa mereka dapat membunuh mereka secara stabil tanpa meninggalkan kata-kata? Feng Tianxing tiba-tiba merasakan kesulitan dari masalah ini, karena kekuatannya terlalu rendah. Banyak ide tidak dapat diimplementasikan sama sekali. Menyeret dagunya, Feng Tianxing jatuh ke dalam perenungan yang lama. Lagi pula, jika masalah ini diselesaikan dengan sederhana dan kasar, kesulitannya tidak sedikit. Lupakan saja, jalan-jalan, mungkin masih ada kesempatan. Setelah memikirkannya, Feng Tianxing datang ke perbatasan lagi. Pengamatan ini memakan waktu 4 atau 5 hari. Pada akhirnya, hanya saja Feng Tianxing benar-benar tidak menemukan target yang cocok, jadi dia hanya bisa menyerah untuk sementara. Kirim barang dulu. Setelah memikirkannya, Feng Tianxing kembali menginjakkan kaki di jalan menuju Grand Canyon. Terakhir kali saya datang ke sini, sudah turun salju di seluruh langit, dan kali ini lebih tertutup salju. Feng Tianxing mengalami perjalanan yang sangat sulit. Dia tidak menyerah, karena dia tahu jika dia menyerah, ras manusia itu akan mati. Benar-benar tidak lebih bala bantuan. Berjalan di atas salju sepanjang jalan, sampai di luar Grand Canyon, Feng Tianxing mengenakan pakaian yang telah dia siapkan sejak lama. Lapisan sabuk kain membungkus semua kulit yang terbuka, dan mantel tebal menutupi seluruh penampilan Feng Tianxing. Hanya ada jubah hitam besar. Sekilas, itu hanya pria jangkung. Setelah memeriksanya lagi, Feng Tianxing memeriksanya lagi, lalu dengan hati-hati memakai topeng terakhir, hanya 2 lubang kecil yang memperlihatkan matanya. Sepanjang jalan, itu juga merupakan jalan yang akrab. Ketika Feng Tianxing tiba, dia bertemu dengan Feng Ming dengan peralatan kecilnya yang tersisa, baju besi yang belum sempurna, dan pisau besar yang tidak terlalu berguna, berdiri di pintu keluar kamp untuk mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa orang lainnya. Jangan khawatir, kali ini aku bisa membawa makanan kembali. Percayalah, tunggu aku di sini. Meskipun Feng Ming mencoba yang terbaik untuk menjadikannya pasangan yang sangat kuat dan kredibel, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menyembunyikan rasa kurang percaya dirinya. Feng Ming tidak banyak bicara, dan memberitahu adiknya dengan sedikit enggan sebelum berbalik dan pergi. Feng Tianxing berpikir sejenak, tetapi memutuskan untuk mengikuti anak ini terlebih dahulu. Ras manusia ini tidak akan pernah ditemukan di kamp, tetapi dia tidak yakin apa yang akan dilakukan Feng Ming. Jika itu benar-benar peristiwa yang menghancurkan bumi, Feng Tianxing sangat berhati-hati. Dia hanya mengikuti beberapa mil dari kejauhan, dan ketika rute Feng Ming berangsur-angsur menjadi jelas, sudut mulut Feng Tianxing sedikit berkedut. Aku masih khawatir tentang kurangnya kepercayaan dirimu, dan aku mengkhawatirkannya dengan sia-sia. Pada saat ini, rute Feng Ming bisa dikatakan sangat kejam, dan dia langsung menjarah menuju wilayah Demon Rache. Orang baik, bukankah ini fakta bahwa identitas ras iblis dan ras manusia ditukar? Hanya saja kali ini,
Feng Ming sama sekali tidak mungkin berhasil. Bahkan jika bakatnya bagus. Sementara dia sudah memiliki tubuh yang sangat kuat, dia juga memiliki wawasan yang melampaui manusia biasa. Sayangnya, hanya itu saja. Tidak ada tempat lain untuk bersinar. Dengan peralatan sekecil itu tidak terlalu berguna. Itu hanya angan-angan untuk mengalahkan ras iblis. Melihat dari kejauhan, Feng Tianxing mempercepat kecepatannya dan langsung menuju ke depan Feng Ming. Kemudian dia mengangguk, dan ada pertemuan yang direncanakan dengan hati-hati. Dengan salju di mana-mana, Feng Tianxing membungkus pakaiannya dengan erat, membuat ekspresi ketakutan akan hawa dingin, mencoba membuat Feng Ming melepaskan kewaspadaannya. Tidak lama kemudian, Feng Tianxing mengamati Feng Ming dari kejauhan, lalu dia memeriksa ulang dirinya sebelum melanjutkan. Untuk pertemuan pertama, Anda harus mempersiapkan diri dengan baik, karena jika Anda dapat menangani pertemuan ini dengan baik dan menyelesaikan banyak kontradiksi dan keraguan, kedepannya akan jauh lebih mudah. Sebaliknya, jika kali ini tidak dilakukan dengan benar, akan cukup sulit untuk mendapatkan kembali kepercayaan Feng Ming dan yang lainnya di masa mendatang. Tiba-tiba, Feng Tianxing berhenti dan melihat sekeliling. Menurut harapannya sebelumnya, selama Feng Ming tidak tiba-tiba meningkatkan kultivasinya, dia harus bertemu di sini. Saya melihat sekeliling, tetapi itu adalah hamparan salju yang sangat luas, dan saya tidak dapat melihat banyak jejak. Hanya ada jejak yang tersisa di salju di kejauhan, yang membuktikan bahwa seseorang pernah ke sini. Lari. Kemampuan pengamatan anak ini agak keterlaluan. Feng Tianxing tidak bisa membantu tetapi tertegun secara diam-diam. Di hadapan tekanan untuk bertahan hidup, semua jenis bakat aneh dapat dikembangkan. Kekuatan pengamatan Feng Ming sudah bisa dibandingkan dengan tubuh iblisnya. Hanya saja terkadang, sebagus apapun pengamatannya, tidak bisa menahan cuaca. Garis pandang Feng Tianxing mengikuti jejak yang tertinggal di salju, melihat ke bawah salju, dan menginjak salju ke bagian bawah pohon. Feng Ming, kamu mau kemana? Kenapa kamu tidak tinggal di kamp saja?